Nanti kan tinggal kopas ke sini aja nih. Saya udah ready ya. Udah ready file notebooknya, Jupyternya. Ya, udah. Kita coba dulu start ya. Teng, weh ngeri apa kata nih? Ngeri. Ini munculnya apa? Ini ada GUI-nya. Coba runningnya. Kan. Uh, Dedit. Mana start sama goal? Oh ini. Start CBA, goalnya ABC. Oh gitu. Cuma dia nggak bisa nukar lompat ya. Dia bisa nukar sebelahnya. Jadi yang awalnya, bentar, gede. Jadi yang awalnya adalah urutannya C, B, A, lalu C dan B ditukar gitu ya. Jadinya B, C, A, bukan bank ya. Lalu A-nya ditukar gitu ya. Jadinya B, A, sorry, B, A, C, A-nya pindah ke tengah, lalu terakhir ditukar A, B, C gitu ya. Gitu ya? Wih mantap. Codingnya kayak gini. Ada yang ngerti? Saya nggak ngerti ya. Itu mah levelnya udah level programmer ini. Self start, parent start. Bentar ya, ini kayaknya Python cuma dia masih struktur Java gitu, dia pakai self, pakai style berorientasi objek gitu, kayak kelas gitu ya. Kalau harus 3 huruf ya? Boleh banyak? Oh bisa gitu? Coba kita urut nih, quick brown fox jumps over the lazy dog. Nah, goalnya adalah A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Jalan ya. Mabuk. Oh gitu. Banyak pertanyaannya ya, antara hurufnya double lalu startnya tidak, maksudnya goalnya tidak ada di start gitu. Jadi ada huruf yang tidak ada di start gitu, tapi diminta jadi goal, pertanyaan juga. Tak ada nemu yang gampang-gampang nih. Adi nyumbangnya yang sulit. Ada lagi kirim di? Belum? Belum. 1 menit 15 detik, 16, 17, dia masih di cell solve ya. Jadi dia masih di sini, executing ya. Jadi kalau di notebook ini bisa ketahuan dia lagi ngerin atau dia lagi ngeran di mana. Dia lagi di range yang mana. Masih di ini ya, di solve nih. Iya orang ini bagian intinya. Ini dapatnya di mana nih? Di GitHub. Oh di YouTube. Nah, kita kepoin siapa orangnya nih. Ada enggak jejaknya di internet? Copy nih. Kevin Pulido itu ya. Loh, kok enggak jelas munculnya? Oh, emang orang biasa aja. Jadi pertamanya itu ada kodenya itu versinya Python 2.7. Nah, Nah, sekarang kan makanya itu paling sering Python 3. nah. Jadi saya nemu kodenya ini di bagian komentar YouTube-nya. Oh gitu. Entah dia nyolong di mana juga kan gitu udah dia. Udah ini coding colong-colongan nih teng nih. Kelamaan ini 3 menit. Jadi Kevin Pulido ini dia ngubah dia jadi bisa dipakai di Python 3 gitu, Pak. Oh gitu. Udah nggak jadi aja nih ya. Kita stop. Gimana cara nyetopnya nih? Tong sampah adanya. Tombol kotak. Mana kotak? Oh ini ya. Stop. Stop Nah oke. Kepanjangan ya. Kita coba yang lebih pendek. Kasihan dia. Sticky in. Ubah jadi in sticky gitu. Sticky in, ubah jadi in sticky. Nah, ini lebih pendek nih. Kita running. Oh, cepat ya. Sticky in, cik 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 dead. Nah. Oke ya, ini contoh dari A-star. Cuma belum diuji kayak gimana gitu. Ini si labelnya A-star. Ya. Jadi bisa kalian lihat, yang penting adalah di sini AI itu ya coding kayak biasa gitu ya, cuma ada konsepnya, cuma ada gimana bilangnya ya, ada start, ada goal, ya lalu ada cara yang cukup rumit, cukup mengkilit di dalamnya, ya bisa apa saja caranya, ya dengan metode-metode yang sudah kita bahas kemarin, dengan pola pikir yang sudah kita bahas kemarin, kayak gitu. Kita running, udah ya. Following the depth first search. Graph 5 terhubung ke 3 dan ke 7, 3 terhubung ke 2 dan ke 4 gitu ya. 7 terhubung ke 8, 2 terhubung ke enggak ada. 2-nya di mana? Oh, 2-nya akhir ya. 4 terhubung ke 8, 8-nya enggak ada. DFS jadi dia bikin visit, grab, note,
Lalu ini dia bikin sendiri ya. Dia bikin sendiri. Visit grab 5. 5 itu apa? 5 itu startnya. Ini soalnya bahasanya di sini di denote, nanti kan dia masuk ke sini. Jadi dia bikin fungsi, function gitu ya. Function yang ini ya, lalu dia menjalankan. Ini kan dieksekusi nih. DFS, panggil. Visit adalah, visit itu yang mana? Oh ini visitnya set. Kosongan dulu ya. Lalu grab yang mana? Grab yang ini. Grabnya adalah yang terhubung itu. Lalu dia bilang startnya dari 5, diproses DFS. Ya, dibak gambar nih. Coba gambar yang ini. Gimana sih penampakannya? Nggak, gambar aja di depan, di papan. DFS. Ya. Bentar lu. Ada? Kayak gimana gambarnya? 5 terhubung ke 3 dan 7 ya. Kita coba gambar di sini. 3 dan 7. 7 terhubung ke 2 dan 4. 3. 3 terhubung ke 2 dan 4. 7 terhubung ke 8. 7 terhubung ke 8, 2 nya bentuk, tengahnya kosong. 4 nya terhubung ke 8. Itu ya? Ini ya yang ada ya. Terus dia minta dari DFS dari 5 gitu ya. 5 tergantung mau kemana. Jawabannya dikasih berapa? 5, 3, 2, 4, 8, 7. 5, 3, 2, mundur, 4, 8, 7. Kalau kita ubah startnya dari 8 itu misalnya ya, apa yang terjadi? Kenapa dia kosong? Kalau enggak dari 8 ya coba dari 2 yang lagi satu. Soalnya gini Pak, Hah? pakai tanda panahnya itu. Tanda panah. Kalau misalnya dari 8, ntar kan 8-nya itu kan ada cabangnya 4 sama 7, jadi harus pincornya yang ada. Oh gitu. Jadi dia langsung mempanahkan gitu ya. 5 ke 3 dan ke 7 gitu ya. Maksudnya 3 ke 2 dan 4. Lalu 7 ke 8. 2 nya nggak ada, 4 ke 8. Itu dia. Tapi nggak bisa mundur ya kan itu. Tapi berarti kalau kita ngambil dari 3 bisa ya? Nggak, coba aja. 3, 2, 4, 8. 3, 2, 4, 8. Ya. Dia nggak bisa naik, dia nggak bisa naik ke 7 dan nggak bisa naik ke 5. Ya. Oke, mudah, cukup bisa dipahami ya. Cukup bisa dipahami. Ya. Jadi orang belajar coding itu kamu tidak harus mengerti setiap potongan sintaksnya. Ya. Karena saya pribadi tidak kayak gitu. Saya pribadi tidak kayak gitu. Maksudnya sekarang kita tahu bahwa ini adalah coding DFS. Kita tahu membuat grafnya seperti ini. Kita tahu bahwa ini adalah ada panah ya. Lalu formatnya seperti ini kan. Lalu apalagi yang bisa kita ketahui di sini? Kalau dia kosong, tulisannya kayak gini. Ya itu aja. Ini kan bisa dikopas-kopas, bisa diambil-ambil. Udah jadi. Ngapain ngoding dari awal kan gitu. Itu yang penting. Jadi penting lebih penting untuk memahami. Ya, karena kalau kamu bisa memahami kerjaan orang, itu gampang ya. Bisa memahami kerjaan orang. Oke, ini cukup bagus untuk menggambarkan DFS. Jadi DFS dibuatkan fungsi. Jadi AI itu adalah pola pikir aja. Jadi pola pikirnya dibuatkan fungsi. Kalau misalnya generate and test kemarin pasti dia pakai perulangan. For 1 sampai 1000 coba ini gitu. Untuk dia membobol kunci kan gitu misalnya. Ada lagi? Star lagi ya. Kita coba ya, siapa tahu ini beda. Keep.
Wah, ini langsung .py deh. Kita ambil codingnya saja. Nih. Wah, ini ngeri juga nih. Kita tinggalkan yang ini, kita paste yang ini. Nah, mabuk nggak ngerti. Oh, ini bahasa Indonesia ya? Oh, cell is already running. Oke. Soal, weh mantap. Weh, ada yang nemu yang kayak gini. Kita lihat ya, tanpa lihat codingnya dulu ya. Apa yang terjadi itu dulu ya. 514, 5 apa maksudnya nih? Oh, gini. Puzzle. Ini puzzle yang kemarin ya? Oh ya. 8 puzzle problem tuh. Nah, jika dia bisa mengeluarkan ini di program, pasti ini ada gambarnya di atas. Oh, pakai random? Gimana cara dia gambar ya? Oh iya, ini lebih ngeri sih. Ya. Nah, kan pasti dia gambar ini dah. Dev draw tiles. Dia gambar nih. Beauty emoji. Dia pakai ini library untuk ngerandom angka. Dia juga mau ngitung waktu. Lalu ini apa ya nih? Saya kurang tahu nih. Lalu dia bikin struktur data. Ya, dari struktur data 0 sampai 8. Kalau 0 itu dia kosong. Maksudnya teks string hanya spasi 5. Ya, lalu kalau dia 1 itu adalah spasi-spasi, 1 spasi-spasi gitu ya. Ini struktur data. Lalu dia gambar ya, randomnya dipakai di sini harusnya. Mana dia? Dia pakai perulangan ya, for x in tiles. Ini ada separator itu yang itu bingkainya itu. Dia nyetak di sini. Fungsi untuk print tiles dengan emoji. Membuat array 2 dimensi 3x3. Mencari network, CHC ujung. Ada puzzle tidak bisa diselesaikan ya? Mana nih? Belum selesai codingnya. Oh gitu, karena angka startnya selalu beda ya. Kita ulang ya. Entar stop dulu berarti. Kita stop. Tadi 514 ya. Oh sekarang 152. Soal, oh dia membuat soalnya 3 kali ya. Jadi dia generate yang ini, lalu dia ngasih garis bawahnya, lalu dia ngasih baris bawahnya. Nah inilah soal yang sebenarnya. Ini yang akan dia selesaikan. Gitu. Lama ya? Nah oke lah. Tapi enggak apa-apa ya. Kita anggap dia berhasil gitu ya. Oh di situ berhasil. Runningnya pakai apa? Runningnya pakai apa? Oh pakai PyCharm. Tahu nih mungkin online kan bisa macam-macam kan koneksinya atau gimana gitu. Itu kan offline. Hasilnya nanti dia muncul gambar gini juga. Cuma udah berurutan. Karena cukup berat kerjaannya ya. Dia ngitung waktu berapa detik, ngitung angkanya berapa kali, ngitung diselesaikan dengan mengunjungi node sebanyak. Jadi nggak hanya mengeluarkan hasil akhirnya saja. Kerjaannya banyak. Oke ya, tapi yang penting adalah kalian tahu kalau AI itu ya ujung-ujungnya coding yang biasa-biasa saja gitu. Jadi nggak ada magic di dalamnya ya. Apa yang kalian pelajari di pemrograman itu yang dipakai lagi. Ada fungsi, struktur data, percabangan, perulangan, itu saja. Jadi AI itu ya konsep, ada start, ada goal, lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai ke situ. Ya, jadi nggak ada magic-magican di dalamnya, nggak ada. Ya, semua ada codingnya dan codingnya ya konsepnya itu saja. Oke, jadi ya itu sintaks yang disusun orang gitu. Cuma ada konsep-konsepnya sehingga bisa membuat dia terlihat cerdas gitu ya. Terlihat cerdas, ada konsep-konsepnya. Oke, saya rasa 3 cukup. Udah mau 1 jam ya. Sekarang kita tinggalkan materi graf-graf ini, kita berpusing-pusing ria seperti gambar yang ini gitu ya. Kita masuk materi baru
yaitu adalah representasi pengetahuan. Hari ini ngobrol-ngobrol aja nih. Ini materinya ngobrol-ngobrol aja. Dari kemarin bilangnya ngobrol-ngobrol aja, Pak. Yang di Zoom bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, saya seperti biasa bahasa Inggris. Tujuannya adalah biar kamu tidak takut bahasa Inggris. Ya, ntar lu, mana pulpen saya? Pulpen, halo. Nah, tuh naik lagi dia. Nah, oke. Ya. Jadi manusia itu, ya kita bicara manusia itu pintar sekali mengerti, membuat alasan, ya, lalu menjadikannya sebuah pengetahuan. Ini apa namanya? Kita diciptakan seperti ini. Ya, kita bisa sangat mudah memahami, memberikan alasan, lalu dia menciptakan pengetahuan. Ya, kita tuh ahlinya kayak gitu. Ya, jadi manusia tuh tahu benda, ya, tahu things, ya, hanya dengan melihat dari jarak jauh, jarak dekat, ya, diceritakan langsung ngerti gitu ya. Dimana itu adalah pengetahuan. Ya, lalu karena mereka punya pengetahuan, mereka bisa melakukan berbagai tindakan di dunia. Ya, contoh paling simpel dah. Kalian tahu di depan yang duduk Pak Andika. Gitu. Pak Andika ini dosen. Pak Andika ini kerja di Stiki. Jadi saya harus begini. Ya. Kalian tahu things apa saja, ya, itu memberikan pengetahuan. Lalu kalian ada aksi yang dilakukan. Masuk 512 ada kursi. Ya, di kursi itu tempat duduk, itu pengetahuan. Ya, lalu kalau saya datang ke 512, ya saya duduk di situ. Itu udah kecerdasan. Makhluk lain enggak ada yang kayak gitu. Manusia aja yang bisa kayak gitu. Ya. Hewan tumbuhan enggak kayak gitu. Jadi kalau punya anjing, punya burung, dia lihat kursi di dalam enggak akan duduk di sini. Ya. Jadi kalau makhluk lain hanya sampai sini aja, no things. Ya. Kalau kita bicara hewan, dia tahu tembok, dia tahu bangunan, dia tahu, tapi dia itu nggak tahu kalau namanya sticky. Ya, kayak gitu. Dia tahu cuma ada saya di bumi gitu aja. Itu aja. Ini manusia gitu. Nggak tahu namanya, nggak tahu umurnya berapa, nggak tahu dia tinggal di mana, nggak ada, itu pengetahuan semua. Ya. Manusia sangat best di sini. Ya, mau dari suku manapun, mau dari latar belakang apapun, pendidikan apapun, ya dari lahir sudah sangat ahli di situ. Nah, pertanyaannya adalah yang ini. Ya, pertanyaannya mulainya di situ. Jadi gimana caranya mesin punya pengetahuan itu? Jadi gimana caranya mesin itu bisa punya pengetahuan itu, pengetahuan untuk merepresentasikan, pengetahuan untuk memahami, pengetahuan untuk membuat alasan, seperti itu. Jadi gimana mesin melakukannya? Nah, di pembahasan inilah kita yang mengenal namanya knowledge representation. Jadi gimana caranya mengeluarkan pengetahuan yang dimiliki manusia itu biar masuk ke sini. Nah, gitu caranya. Gitu tujuannya. Nah, di AI itu ada yang namanya knowledge representation and reasoning. Ya. Jadi nanti si komputer ya bisa menggunakan pengetahuan ini ya untuk menyelesaikan masalah dunia yang kompleks ya. Misalnya di bidang kesehatan atau ngomong sama manusia. Di bahasanya manusia. Jadi si komputer ini harus dikasih pengetahuan dulu. Harus dikasih pengetahuan dulu. Caranya adalah lewat bagian AI, yaitu knowledge representation and reasoning. Kayak gitu. Jadi kita transfer pengetahuannya ke komputer. Bedanya AI dengan software biasa, ya kalau di AI tidak hanya menyimpan data dalam database. Jadi bukan disimpan Adi, Senin, baju BEM, 9, 10, enggak kayak gitu. Karena tidak setiap hari Senin Adi pakai baju BEM. Bisa dipahami ya?
Kalau ditampung di dalam database, Adi pakai baju BEM 910, Senin depan dia nggak pakai itu, blank dah nggak. Kalau di software biasa akan dibuat seperti itu. Adi pakai baju BEM 910 hari Senin 512 dan seterusnya. Kalau di AI nggak kayak gitu. Kalau di AI nggak kayak gitu. Jadi kalau di AI komputernya akan diminta untuk mempelajari, membaca Adi. Oh ini Adi, ini baju BEM, ini jam 9.10, ini ruang 5.12. Seandainya berikutnya apapun yang terjadi, dia akan bisa memberikan ini Adi, ini bukan Adi. Ini baju BEM, ini bukan baju BEM. Ini 5.12, ini bukan 5.12. Bahkan yang lebih ekstrim, ini 70% baju BEM. Karena dia ketemu baju hitam dan baju merah. Misalnya kayak gitu. Jadi bukan menyimpan dalam database. Kalau menyimpan dalam database, berapa ratusan kemungkinan yang dimunculkan gitu ya. Adi punya berapa baju di dalam lemarinya kan gitu. Tapi kalau AI enggak kayak gitu. AI-nya akan di-training, akan dilatih, akan diberi pengetahuan. Ini Adi, ini temannya ini temannya ini, temannya ini. Ini baju BEM, ini jas Almotar Sticky, ini jaket, ini baju putih, ini baju biru, ini. Sehingga kalau dia ditunjukkan baju ungu, dia bisa tahu ini 30% merah, 40% biru gitu misalnya. Di database nggak bisa bikin seperti itu. Bisa dipahami ya, ada bayangannya. Jadi AI-nya dikasih banyak sampel, baca aja ini semua, ini apa? Dia bisa ngasih jawaban. Kalau di database udah otomatis nggak ada jawabannya. Ini baju merah, ini baju biru, ini baju hitam, baju putih, baju ini, baju ini. Kasih baju ungu. Kalau pakai sistem database, not found. Nggak ada. Tapi kalau pakai AI, 30% merah, ya 70% biru. 90% Adi, karena pakai masker gitu misalnya. Bisa gitu dia. Karena punya pengetahuan, punya knowledge. Kita nggak pakai main database. Karena kalau database ya banyak banget. Kan itu. Cara paling simpel membedakan atau gambaran analogi yang paling simpel membedakan AI dengan software biasa itu yang kayak gitu. Kalau di database kita harus nyetor semua database-nya, nulis satu persatu segala kemungkinan yang ada, capek. Nanti kalau ada kemungkinan baru nulis lagi, malas ya. Kalau di AI kita buatkan dia pengetahuan beberapa saja, sisanya dia bisa belajar sendiri. Dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita kasih sebelumnya. Kita kasih dia baju merah dan biru, dia bisa detek baju ungu. Walaupun bukan ungu jawabannya. Kayak gitu. Kita kasih 10 muka orang, ya, minta dia mengubah menjadi filter yang ada telinga anjingnya, ya. Kita kasih muka orang ke-11, dia tahu yang mana mata dan yang mana kupingnya. Kalau di database, muka orang ke-11 nggak ada. Tapi kalau di AI, muka orang ke-11 masih bisa diolah sama dia. Karena dia akan belajar dari 10 muka, yang mana mata, yang mana hidung, yang mana telinga. Sehingga nanti muka-muka setelahnya, muka-muka ke-11, 12, 13 dan seterusnya, dia masih bisa detek itu. Gitu ya. Bedanya sistem AI dengan sistem database biasa. Ya. Nih, learn from that knowledge. Apa saja pengetahuannya? Muka orang pun pengetahuan. Sehingga kalau dia punya 10 muka orang, dia bisa detek muka orang yang lain. Learn from knowledge. Ya. Lalu sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah dia bisa bertindak like a human. Dikasih knowledge 10 muka orang, ya, ditunjukkan foto muka ke-11, dia bisa bertindak sebagai manusia. Ini matanya, ini telinganya, itu dia. Muka yang ini jomblo gitu. Gitu ya. Jadi gitu, bedanya sistem yang storing data into some database dan sistem yang pakai AI. Nah, berikutnya kita harus ada beberapa ukuran yang akan direpresentasi, maksudnya yang akan diterjemahkan ke dalam komputer. Ya. Itu dibagi dalam objek, event, performance, meta knowledge, facts, fact, dan knowledge base. Saya bahas satu, nanti kalian coba jawab lagi 5. Objek. Objek itu semua benda yang ada di dunia. Tapi nggak hanya monitor, keyboard, enggak. Monitor punya panjang dan lebar. Keyboard punya tombol. Jadi menanamkan ke AI-nya seperti itu. Ya.
Gitar ada senarnya, ya. Trompet itu instrumen yang ditiup. Itu objek. Objeknya beserta fakta. Ya, all the facts. Jadi nggak hanya nyebut gitar. Gitar kalau nggak ada senarnya belum tentu disebut gitar. Jadinya kayu bakar. Gitar itu kalau nggak ada senarnya bahasa Balinya sang, tinggal dibakar aja kan itu ya. Jadi kayu dia. Trompet nggak hanya benda yang bentuknya kayak gitu, tapi dia termasuk instrumen yang ditiup. Nah, seperti itu cara merepresentasikannya. Jadi kalau kita mau menginput ADI ke dalam sistem berbasis AI, kita harus sebutkan ADI itu apa. ADI manusia, ADI mahasiswa sticky, apa saja, tergantung nanti konteksnya mau ngapain. Kalau mau membedakan ADI dengan manusia lainnya, kamu harus input ADI laki-laki. Kalau kamu membuat sistem AI yang membedakan ADI pakai masker dan enggak pakai masker, kamu harus menyebutkan ADI ini foto dia pakai masker. Ini foto ADI nggak pakai masker. Jadi nggak hanya ADI saja yang diinput. Kamu pengen membuat sistem AI membedakan ADI pakai baju dan enggak pakai baju. Jadi kamu harus input ADI pakai baju. ADI enggak pakai baju. Kayak gitu. Jadi ada facts-nya, ada faktanya. Kamu pengen membedakan gitar dengan bass. Ya, kamu harus kasih tahu ini gitar dengan 6 senar. Nanti kalau ada foto senarnya cuma 4, itu bukan gitar. Tergantung, ini AI-nya mau ngapain. Ya, facts-nya tergantung kita mau membuat apa. Bisa dipahami ya? Sebenarnya ini ngomong yang simpel-simpel, cuma kalau dikomputerin jadi rumit. Kita mau bikin sistem AI yang mendeteksi ini alat musik apa. Sebut, ini trompet, mainnya ditiup. Ini drum, dipukul. Itu misalnya. Jadi ada, ya bisa dibilang kata kerjanya atau kata sifatnya. Intinya ada penjelasannya di situ. Ya. Berikutnya saya jawab dulu. Event itu aksi. Aksi. Kamera menjepret. Ya, ini mirip dengan objek. Ya, event. Action which occur in our world. Manusia berjalan. Jadi ada pengetahuan yang dimasukkan seperti itu ke AI. Ya, kucing makan gitu misalnya. Event. Action yang dilakukan di dunia. Performance itu how to do things. Ya, jadi mendeskripsikan behavior kebiasaan ya. Kebiasaan yang menciptakan pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Ya. Manusia makan itu gimana? Gitu. Jadi komputer belum paham kalau kamu hanya nulis manusia makan. Lebih rinci. Ya. Anjing menggonggong itu ngapain gitu? Lebih detail, ada gambar anjingnya, ada suaranya, ekornya naik, semua dimasukkan ke komputer. Yang lebih detail, ya, kebiasaannya gimana? Manusia duduk tuh gimana? Itu masuk di performance, how to do things. Oh kalau duduk tuh kakinya dilipat, badannya setengah kayak gini, punggungnya ke belakang, ada foto misalnya. Sehingga nanti sistem AI bisa membedakan orang yang duduk dan orang yang nggak duduk. Karena pengetahuannya sudah direpresentasikan. Pengetahuannya sudah diinput ke komputer. Caranya nginput pengetahuan itu adalah sampai sedetail itu, how to do things. Aku mau membuat sistem AI itu dah yang tadi, membedakan orang duduk di kelas dan orang yang berdiri. Kamu nggak hanya cukup sampai di nulis misalnya coding manusia duduk, manusia berdiri, enggak. Harus punya gambar orang duduk, harus punya gambar orang berdiri, harus bahkan punya gambar kemungkinan yang lain, orang jongkok.
Orang duduk di kursi, gimana kalau kursinya dinaikin kayak gini, bisa naik kan? Harus punya lagi gambarnya kayak gitu. Jadi pengetahuannya direpresentasikan seperti itu. Berikutnya ada yang namanya meta knowledge. Pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Wah, bingung kan? Pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Bisa kira-kira kalau contohnya kayak gimana? Pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Baju merah. Merah itu apa? Di komputer. RGB. Rednya 255, J dan B-nya 0. Itu harus dimasukin juga. Karena dia tidak akan bisa membedakan merah dan biru kalau kamu nggak ngasih tahu kode RGB-nya. Kode RGB kita yang tahu, itu pengetahuan. Jadi si manusia ya bisa menyebut merah itu karena berasal dari RGB. Ini kalau standarnya 255, ini 0, ini 0. Inilah yang kamu masukkan ke komputer. Jadi kalau kamu membuat sistem yang mendeteksi warna baju pakai AI, kamu nggak bisa nulis merah. Harus ada meta knowledge yang diikut. Meta knowledge representasinya seperti ini. Ini yang diikut ke komputer. Sehingga nanti kalau kamu punya biru, di mana biru adalah 02550, ya. Lalu dia mendeteksi ungu, dia bisa menghasilkan bilangan misalnya 100, 0. Dia nggak bisa bilang ungu, tapi dia bisa bilang 100, 0. Karena apa yang kita tanamkan metodologinya seperti itu. Pernah lihat sistem AI yang bisa deteksi hantu? Jadi kamera AI gitu misalnya, kamera HP, kamera AI, orang moto kuburan gitu misalnya, lalu dia akan ngasih kotak-kotak, ada objek di sini gitu. Pernah yang kayak gitu? Pernah tahu? Pernah ya? Pernah. Dari mana datangnya? Memang ada hantu, Pak. Jadi kamera itu, kamera HP itu, dia punya meta knowledge untuk mendeteksi objek. Ini muka orang, ini enggak muka orang. Muka orang itu ada angkanya. Ya. Jadi kebetulan ketika dia mengarahkan sesuatu kemana, ke pohon dan itu gelap, nilainya sama dengan muka orang. Walaupun itu bukan muka orang. Bisa dipahami ya? Kebetulan nilainya sama atau mirip, ya. Nilainya sama atau mirip, sehingga kameranya akan memunculkan ini objek. Ya, lalu itu akan masuk grup WhatsApp bapak-bapak, kemudian dijadikan hoax, ya, bahwa tempat itu angker. Padahal itu disebabkan oleh kamera AI yang punya meta knowledge. Meta knowledge pengetahuan tentang apa yang kita ketahui. Contoh paling simpel, meta knowledge warna merah 25500. Kita masukkan ke komputer. Komputer tahu kalau itu merah. Nanti komputer bisa membaca nilai lain. Dan dia akan bilang, oh ini bukan merah, ini bukan merah, ini bukan merah. Komputer punya nilai muka atau objek tertentu. Itu dia ketahui, itu meta knowledge. Ya. Diimplementasikan di kamera, kameranya gini-gini iseng, orang nyoba ya. Tiba-tiba deteksi objek. Karena kebetulan nilainya sama. Atau mirip, atau mendekati, tergantung codingnya kayak gimana. Lalu dia munculkan ini objek, ini objek. Ya. Di screenshot, masuk grup Facebook. Jadi hoax. Tempat ini angker. Ada anak indigo di sini, nah, gitu. Bisa lihat ini apa gitu. Jadi kalau ada dagang HP, ya, saya nak mau sebut merek, yang dia menyebutkan kamera ini dilengkapi dengan AI, gitu misalnya ya. Ya. Karena dia punya meta knowledge, misalnya deteksi muka,
Ya, dia punya meta analysis untuk mendeteksi ini muka cowok, muka cewek. Ya, kalau kalian belajar citra muka cowok dan muka cewek itu semua ada angkanya. Ya, simpelnya kayak gitu. Anggaplah merah itu 25500, muka kalian semua ada angkanya. Itulah ditanamkan ke kameranya. Gitu aja sebenarnya. Jadi promosi belakangan ini kamera dilengkapi dengan AI gitu misalnya. Dia punya meta knowledge. Dia punya angka, simpelnya dia punya angka. Nah, angka untuk mendeteksi. Contoh paling simpel adalah deteksi warna merah, ada angkanya. Kalian semua ini bisa diangkakan. Kalian semua bisa diangkakan. Emang kalian di Sticky nggak punya angka? Punya NIM. Contoh paling simpel tuh. Ya, mahasiswa Sticky ada ribuan. Oh, kamu bisa dipetakan dalam 8 digit bilangan kok. Dan nggak ada yang sama. Ya, karena gitu. Mahasiswa di Indonesia ada berapa? Ada sekian juta, bisa dipetakan pakai bilangan kok. Itu contohnya. Saya punya sistem AI mendeteksi mahasiswa Sticky, tinggal tanamin aja NIM-nya kan gitu. Ya, kayak gitu. Ya, tinggal tanam aja NIM-nya, udah dapat semuanya. Kan itu. Itulah meta knowledge. Pengetahuan tentang apa yang manusia ketahui diterjemahkan ke komputer. Ya. Fakta, truth about the world and what we present. Ini lebih ke fakta dunia. Sekarang COVID, gitu misalnya. COVID faktanya adalah manusia pakai masker. Sehingga kita perlu tanamkan ke komputer, kalau manusia pakai masker itu sekarang hal yang lumrah. Tergantung sistem apa yang kita buat. Ya. Kalau kita bikin sistem deteksi wajah, ya, yang sebelumnya enggak pakai masker di zaman sebelum COVID, lalu sekarang zaman COVID orang-orang pakai masker, ya kita harus ngubah dia. Bayangkan kalau sistem deteksi wajah sebelum COVID, ini muka orang, ini muka orang, ini muka orang, terus seperti itu. Sekarang manusia semua pakai masker, blow on dia, bodoh dia. Sehingga dilatih lagi, zoomnya keluar ya, connect wifi-nya ya. Coba ya, ntar ya, saya perbaiki koneksi dulu. Nah, oke. Tes, sorry keluar ya. Kedengaran? Bisa, Pak. Ada, Pak. Sistem AI itu ya harus dunia berubah nih, ayo sistem berubah yuk, orang-orang pakai masker sekarang gitu. Harus kayak gitu. Ya, jas Sticky besok ganti pakai Sticky. Kita punya sistem untuk mendeteksi orang pakai jas dan tidak pakai jas. Woi, berubah yuk. Jasnya sekarang berubah. Gitu. Bisa dikembangkan. Dia bisa mendeteksi jas lama dan jas baru. Kan gitu jadinya. Sekarang orang-orang mulai berubah pakai masker. Oh, kamu berubah yuk, berubah. Kamu deteksi sekarang yang pakai masker enggak pakai masker. Dia kan enggak tahu kalau dunia sedang COVID. Kalau enggak dikasih tahu, kalau enggak diajarin. Lucu ya kayak ngajak teman ya. The truth about the world, the real world and what we present. Kasih tahu kalau misalnya perempuan itu lumrah pakai rok, kalau cowok enggak lumrah pakai rok, kasih tahu. Gitu misalnya. Ya. Ada perbedaan laki-laki tidak biasa pakai rok, tapi kalau pakai celana panjang, mau laki dan perempuan biasa. Kasih tahu. Jangan hanya kamu sistem mendeteksi celana saja, tapi kamu lupa ngasih tahu kalau cowok dan cewek itu lumrah pakai celana, tapi kalau cowok enggak lumrah pakai rok. Hal-hal seperti itu. Kasih tahu. Yang terakhir adalah knowledge base, itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang dia menjadi technical term. Mana dia? Menjadi teknis. Use as a technical term. Nanti kita bahas di berikutnya, karena terkait dengan materi berikutnya. Berikutnya saya kayaknya ada latihan, ntar ya. Oke, nah ini bisa difoto dulu, bisa dicatat, biar nggak nanti saya mundur ke sini.
Karena berikutnya ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Udah ribut tuh? Udah ya? Nah, berikutnya misalnya kayak gini. Knowledge base-nya boleh di skip dulu. More coba orat-oret. Nggak usah jauh-jauh teknologi AI. Kapan bikin Instastory terakhir? Tadi pagi, kemarin, pakai filter, itu AI. Kalau nggak bikin, kapan nonton story terakhir yang ada ceweknya nyelep-nyelep lidahnya panjang? Itu face recognition. Itu AI. Kapan terakhir pakai Google Maps? Itu kamu diarahin, itu AI. Kapan mesen Gojek, makanannya direkomendasikan? Malah sebut merek. Kapan mesen ojol yang makanannya direkomendasikan? Atau belanja di toko online? Anda mungkin tertarik membeli ini, nah itu AI. Ya sebenarnya kita sudah hidup sama mereka, kita sudah berdampingan. Cuma mungkin enggak sadar aja gitu. Jadi coba dipisahkan, sebutkan salah satu, misalnya filter kamera Instagram, Google Maps, pemesanan makanan melalui toko online atau apa saja yang AI. Boleh diskusi, Pak, kalau ini AI apa bukan? Saya sudah kasih tahu clue-nya, membedakan AI dengan software biasa. Software biasa pasti tersimpan di database, sehingga dia ketika mendeteksi hal yang tidak ada di database, dia blank. Tapi kalau AI tidak seperti itu. Selalu ada rekomendasi, selalu ada hal yang bisa diberikan. Ya, selalu ada yang bisa diberikan sama dia. Nggak mungkin kosong-kosong banget. Kalau software berbasis database, ada blanknya, ada not found-nya, ada null-nya. Tapi kalau di AI enggak, karena dia belajar. Dari tadi saya sudah banyak sekali sebut, ya, misalnya deteksi jas dan enggak pakai jas, deteksi masker, deteksi warna baju, deteksi mahasiswa stiki apa enggak, banyak sekali. Ya, tidak harus yang nyata, boleh yang masih mengawang-awang. Ya. Fenomena dunia mengadopsi AI, itu ya, misalnya mendeteksi jas stiki, ya sudah, yang mana objek, yang mana event, yang mana performance, yang mana meta knowledge, dan yang mana facts. Knowledge base-nya bisa di skip, karena nanti terkait dengan materi berikutnya. Jadi ingat, fakta itu adalah objek, lalu kaitannya atau penjelasannya apa yang terkait dengan sistem AI-nya. Mendeteksi gitar dan bukan gitar, tambahin senarnya. Ya, mendeteksi motor dan bukan motor, berarti tambahin jumlah rodanya gitu misalnya. Mendeteksi Harley dan bukan Harley gitu misalnya. Jadi kalau yang sebut Harley Davidson adalah motor dengan tangki depan dan ininya besar gitu misalnya. Harusnya kayak gitu. Objek, nah hanya bisa nyebut nama motornya gitu. Event, ya, kejadian yang terjadi di dunia, ini mirip dengan facts. Lalu performance, how to do things. Meta knowledge, pengetahuan tentang apa yang manusia ketahui. Fakta, kebenaran yang terjadi di dunia. Ya. Kalau event itu lebih ke sekarang hujan, sekarang mendung, sekarang angin sepoi-sepoi. Tapi kalau fact itu misalnya presiden ganti 5 tahun sekali. Ya, event itu lebih ke kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari, musim, cuaca, suhu ruangan, segala macam. Kalau fact itu lebih ke momen-momen di dunia, COVID gitu misalnya. Pergantian presiden, krisis, harga minyak goreng naik, kasih tahu dia gitu.
Oke. Kita coba menghayal. Coba kalian pikirkan apa yang pakai AI. Lalu coba dipisahkan. Salah benar enggak apa-apa, ntar kita bahas bareng-bareng. Yang mana disebut objek, yang mana event di sana, bedakan dengan fakta. Lalu ada performance, gimana melakukannya? Apakah ada meta knowledge di situ? Pengetahuan tentang yang manusia ketahui? Ada yang sudah kira-kira? Saya buka, kamu nanti jawab, sebutkan, saya akan tulis di notepad. Saya akan tulis di notepad. Itu ada objek, saya Inggris ya, event, lalu performance, meta knowledge. Oh ya, ini semuanya tidak harus ada. Ya jangan salah kaprah ya. Jangan sampai nanti mengada-ngada. Nah, itu yang salah lagi. Jadi semuanya tidak harus ada. Tergantung sekarang sistemnya seperti apa kan gitu. Nah, ini saya ajak kalian menghayal dulu. Menghayal, memikirkan kira-kira dapur dari sistem itu seperti apa. Karena tadi kalian sudah lihat dapur dari pathfinding, dapur dari A-star, dapur dari DFS, itu ya coding-coding biasa saja. Cuma dia kuat di konsep. AI itu konsep, jadi dia kuat di konsep. Codingnya ya itu aja. Dinginan ya, saya panggil AC. Dingin apa enggak? Apa saya aja yang kedinginan? Sih kalian jauh soalnya. Saya di bawah AC-nya dia. Yo ada, ini gampang ini mah. Yo ya. Hah? Iya satu aja. Jangan banyak-banyak. Satu aja. Ayo ada apa itu kira-kira? Sudah disebutkan aja nanti saya tulis. Oke. Deteksi sidik jari. Nah, menurut temannya. Sidik jari. Oke, objek apa? Jari mah ini. Ini ya, apa namanya? Objek adalah bukan jari aja. Objek adalah ini ya, apa sebutannya? Biometrik nih. Ya, jadi bahasanya adalah ibu jari dengan biometriknya. Jadi nulisnya kayak gitu, jangan bilangnya tangan, jari, lebih detail. Langsung aja, ibu jari dengan biometriknya. Biometrik itu yang ini, yang setiap manusia tidak akan sama. Dia kayak kornea mata. Jadi hal yang unik yang dimiliki setiap manusia yang tidak mungkin sama dengan manusia lainnya adalah biometrik jarinya dan kornea matanya. Makanya kalau kamu bikin KTP, matamu dicolok. Pernah bikin KTP kan pernah lah. Nah, itu kan pakai deteksi. Apa yang dideteksi adalah kornea matanya. Itu beda semua. Entah apa namanya, kornea atau apa ya. Di dalam matamu itu ada hal yang berbeda. Jadi nggak akan sama semua. Sama bentuk ini, bentuk jarinya nih beda. Sehingga nanti kalaupun kamu ganti nama, oplas wajah, operasi plastik, lo ganti mata mana bisa ya, belum ada teknologi ganti mata, belum. Udah ada ya? Tapi kan nggak diganti matanya, diservis aja itu. Itu ya, kamu masih bisa direcognize sebagai kamu yang awal dengan mata dan jarimu. Oke, Ivan? Apa? Udah. Event apa? Event itu apa tadi definisinya? Event itu adalah action which occur in our world.
Events, ini tergantung, lengkapi dulu. Deteksi ini apa? Deteksi yang ke orangnya Adi, Andika, Pak Muku, atau deteksi apa? Gitu dulu, jangan sekedar deteksi sidik jari. Harus ada alasannya, apa yang mau dibuat? Tujuannya apa? Apa tujuan dari mendeteksi sidik jari ini? Gitu. Nah, karena dari situlah eventnya. Itu. Jadi nggak hanya bisa bikin deteksi sidik jari, ngapain tujuannya? Gitu. Contoh, deteksi masker untuk membedakan orang yang pakai masker dan enggak pakai masker. Jadi jangan hanya berhenti di deteksi masker saja. Itu. Ya, deteksi macam-macam. Nah, sidik jari ini mau ngapain gitu? Absen pegawai. Presensi. Presensi. Ya. Deteksi sidik jari untuk presensi. Tar lu. Apakah ini AI? Kembali dulu pertanyaannya itu. Belum tentu, ini bisa dibuat pakai database. Kamu punya berapa pegawai? 50, rekam ke 50-nya. Jadi sudah, masukin database. Dicocokin aja, ini pegawai A, ini pegawai B, pegawai C. Nah, ada AI-nya di situ. Nah, ternyata deteksi sidik jari untuk presensi ya bukan AI. Jadi itu masih sistem database. Kita butuh yang lain atau butuh tujuan yang lain. Paling gampang tuh gini, deteksi sidik jari untuk lock screen HP. Ingat ya? Jadi sebuah teknologi deteksi sidik jari bisa masih bercabang dua. Dia bisa masih masuk teknologi yang AI atau teknologi yang masih store database saja. Ya. Jadi jangan selalu bilang, oh biometrik itu AI, oh belum tentu, tujuannya ngapain? Kalau dia lock screen HP, apakah sudah termasuk AI? Oke, karena sewaktu-waktu tangannya akan mereng gitu ya. Udah mereng gitu ya? Udah mereng gitu, iya sih. Udah mereng. Ambigu mas sebenarnya ini, karena sudah banyak banget gininya. Kasih kemerengannya orang lain juga kan itu ya. Oke, ya sudah. Objeknya masih sama. Ibu jari dengan biometriknya. Even what occur in world gitu ya. Mana tadi? Which occur in our world? Action. Action which occur in the world. Penjelasan panjangnya adalah events are the action which occur in the world. Kasih tahu. Manusia menempelkan ibu jari. Ibu jeru ibu jari di HP ya. Tahu? Berarti itu kode alam sebentar saya harus makan di ibu jeru gitu ya. Ibu jari. Oke, siap Bu. Nggak usah disantet nanti saya ke situ ya. Performance, how to do things. Event itu adalah action. Actionnya adalah manusia menempelkan ibu jari di HP. Performance, how to do things. Bentar ya, kita lihat penjelasannya lebih detail. It describes behavior which involve knowledge about how to do things. Mungkin ya? Oh ya. Nah ya. Manusia tidak spesifik, tidak secara spesifik, masih tidak konsisten posisi ibu jarinya. Wih, maksudnya keliling ibu jari enggak ya? Gimana bahasanya? Tidak konsisten ibu jarinya. Manusia posisi ibu jari tidak selalu tepat gitu ya. Tidak selalu tepat. Ini kaitannya dengan kebiasaan manusia. Ya, dia suka-sukanya. Kadang dia tarik jarinya gini, cuma ketika buka HP gini gitu. Bisa aja kan? Dan masih mau kebuka. Posisi ibu jari tidak selalu tepat. Kebiasaan ini, what behavior ini menghasilkan how to do things. Meta knowledge pasti ada. Apa meta knowledge-nya? Oke. Pengetahuan meta knowledge-nya adalah tentang citra ya. Tentang misalnya ilmu citra terkait biometrik.
Jadi kita membuatkan sistem dari sebuah sistem. Jadi kita punya sistem sistem deteksi citra ibu jari saja. Kita akan bungkus dia ke dalam AI, gitu misalnya. Sehingga kita harus tetap punya ilmu biometriknya. Sudah pasti. Faktanya adalah tidak semua manusia punya ibu jari, gelap ya. Mati lampu ya. gelap. Mana ada lampunya? Faktanya adalah apa faktanya? Fakta di dunia atau cukup hanya 4? Fakta ini terkait tentang di dunia. Kaitannya dengan COVID, pergantian presiden, harga minyak naik, banjir, bencana yang tidak terjadi sehari-hari gitu. Ini kan terjadi sehari-hari. Jadi event itu ya seharinya. Manusia menempelkan ibu jari di HP, manusia menempelkan jari yang lain di HP gitu misalnya. Kalau misalkan jari manusia itu bisa luka gitu, masuk. Oh ya, fakta tuh. Karena dia tidak selalu kejadian. Ya. Ada faktor rusaknya biometrik. Bukan rusak ya, terganggu ya. Berubah ya. Hilang, tumpul dong jarinya. Ada bukan faktor ya, ada kemungkinan. Nah, jadi ketika kalian mau membuat deteksi sidik jari untuk lock screen HP, harus mikir 5 hal ini, baru mulai mengerjakan sistemnya. Jadi nggak bisa langsung ujung-ujung ambil coding citra, lalu bungkus kecerdasan, oh ini udah pakai Python, di running, tempel jarinya. Nah kayak gitu. Kayak gitu, tapi setelah ini. Ya, kayak gitu, tapi setelah ini. Ini akan membungkus atau membuat kalian kerjanya jadi lebih terstruktur. Jadi lebih fokus nanti. Apa sih yang harus aku perhatikan, apa sih yang harus ada di sistem, itu diukur dari sini dulu. Jadi nggak bisa ujug-ujug nyari coding di YouTube, cari coding biometrik ibu jari, ya, bungkus ke Python, bikinin aplikasi, ya. Lalu misalnya kalian ambil Arduino atau apa, buatkan sistem kecil, lalu tempel-tempel jarinya. Nggak kayak gitu. Ya memang seperti itu, cuma di luar itu ada hal lain lagi. Nah, jadi pola pikirnya dibuat struktur seperti ini. Oke, biar lebih lengkap kita ambil lagi satu. Ada yang punya ide? Apa? Gimana? Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Akhirnya Insta Story saya tambahin ya, filter lidah panjang. Ya, langsung spesifik aja, Insta Story filter lidah panjang. Itu AI. Ini face recognition. Deteksi muka. Karena kalau kamu pakai masker, lidahnya tidak akan keluar, benar kan? Benar. Ayo, bentar, saya hapus dulu ya. Jadi objek. Anggaplah sekarang kamu akan merancang teknologi AI, misalnya saingannya lidah panjang. Nanti lidahnya jadi 2 gitu misalnya. Outputnya beda, itu bisa. Asetnya beda, jadi bukan aset lidah panjang. Objeknya apa? Wajah. Wajah dengan lidah yang menjulur. Jangan bilang wajah aja. Dengan kamu menulis lidah yang menjulur, di situ sudah tersirat orangnya tidak boleh pakai masker. Harus menjulur lidahnya. Oke. Ivan. Kejadian sehari-hari, occur in our world. Manusia tidak bisa lepas dari Instastory atau kamera Instagram ya. Manusia suka mengakses kamera Instagram. Lebih spesifik. Jadi kalau kamu bilangnya manusia tidak bisa lepas dari Instastory, itu dia nonton aja. Kalau nonton aja kan tidak pakai filternya. Performance, kebiasaan, lalu how to do things. Kebiasaan, how to do things.
Bergaya menjulurkan lidah. Kebiasaan manusia manusia masih mirip ya dengan Ivan ya, memang mirip. Ya, memang mirip. Kebiasaan mengakses Instagram, lalu how to do things, ya, buka kamera depan, bergaya, berpose. Atau kalau di event itu kita bisa tulis langsung saja, hampir setiap hari buka IG. Event, apa yang terjadi di dunia, hampir setiap hari buka IG. Jadi agar kita bisa menulis performance-nya yang lebih spesifik, jadi eventnya kita buat yang lebih umum. Meta knowledge, sudah pasti. Ilmu citra, face recognition. Mungkin deteksi bibir. Facts-nya adalah ada manusia tidak punya lidah, bebein gelap. Facts kejadian di dunia, ya manusia pakai masker. Kamu bisa selipkan di situ ketika orangnya pakai masker, ya mungkin dia muncul apa gitu, ditambahin aja, mukanya merah kah, atau dikasih panah dulu, kan bisa kayak gitu ya. Buka ini, nah kan gitu. Nah itu, karena kita memikirkan facts-nya, kita memikirkan fakta di dunia juga. Jadi kamu nggak hanya sekedar mendeteksi wajah, lalu nungguin lidahnya keluar, lalu kamu keluarkan aset lidah panjangnya, nggak hanya seperti itu. Ya. Di sini pentingnya kamu punya facts. Ya, untuk mengetahui apa sih yang terjadi di dunia saat ini. Ya, nanti sistemmu akan otomatis lebih cerdas. Karena sudah menyesuaikan fenomena di dunia. Mendeteksi atau memperkirakan harga benda berdasarkan citra bendanya atau berdasarkan objeknya. Kamu tahu faktanya minyak goreng lagi mahal. Sehingga kalau ada orang yang menunjukkan minyak goreng gitu misalnya, langsung mahal gitu misalnya. Gitu misalnya. Itu datangnya dari mana? Ya kita dari facts. Dari facts. Kita tidak hanya berhenti sampai di punya citra atau punya gambar bisa mendeteksi minyak goreng dan enggak minyak goreng atau mendeteksi objek-objek lainnya, enggak. Ada fakta yang harus diinputkan di situ. Itu yang bikin sistemnya jadi lebih cerdas. Sehingga ibu-ibu itu bisa ngomong, "Adi tahu nggak harga lengisi mall ya apa ini?" Nah gitu. Saya tambahin lagi satu. Asik bikin kayak gini. Karena kalau kamu tahu struktur seperti ini, kamu sudah tidak melihat AI itu seperti yang cerdas-cerdas banget, enggak juga. Udah mulai melihatnya, oh biasa aja gitu ya. Nah, tahu face up yang ngubah mukamu jadi orang tua, atau filter yang tek aku umur sekian gitu. Itu AI. Kira-kira kalau dibongkar ini jadi apa? Kita fokus di prediksi umur berdasarkan wajah. Objeknya adalah wajah manusia. Tidak tertutup. Misalnya spesifik aja langsung ya, masker gitu. Atau hijab ya, enggak sih, masker. Rambut penting sebenarnya kalau bikin sistem seperti ini. Kalau orang pakai hijab kan rambutnya enggak ada, tapi enggak apa-apa. Kita fokus masker. Eventnya adalah manusia kepo. Jadi event apa yang terjadi di dunia sehari-hari. Manusia ingin tahu. Ingin mencoba aplikasi nyeleneh deh. Performance, how to do things. Wajah diakses, kamera depan, manusia mudah selfie gitu ya. Jadi bahasanya ngawur-ngawur enggak apa-apa, yang penting kita ngerti. Manusia mudah selfie, jadi suka aja gitu. Lalu wajah terekam kamera. How to do things. Jadi bagaimana merealisasikan ini? Ya gini caranya.
Meta knowledge. Lagi-lagi pengetahuan tentang citra, ya, korelasi citra dengan umur. Jadi makin banyak keriputnya, umurnya makin tua gitu misalnya. Ada kantong mata gitu misalnya, seperti itu ya. Jadi biasanya makin banyak, kasarnya bilangnya atau mudahnya bilangnya mukanya tidak mulus lagi gitu ya. Jadi kalau makin bayi, makin kecil kan biasanya makin mulus mukanya gitu. Itu ada di citra semua. Faktanya adalah ada manusia pakai hijab, rambut tidak kelihatan berarti. Lalu beda laki perempuan. Misalnya ada fakta pakai kacamata. Seperti itu kira-kira ya. Masih banyak lagi sih, masih banyak. Kalau mau dieksplor ya banyak banget. Bisa dibikinkan paragraf-paragraf malah kalau mau lebih panjang-panjang. Tapi kita hanya fokus ke poin-poin ya. Jadi poin-poin saja. Jadi setidaknya kalau mau membangun sistem berbasis AI, coba tulis dulu 5 ini. Apakah dipenuhi? Kalau dipenuhi, yakin pasti laku di pasar. Dan akan membantu membuatnya terlihat jadi lebih pintar. Kita move ke berikutnya. Slide saya masih banyak, tenang ya. Sudah. Nah, berikutnya kita masuk ke tipe pengetahuan. Jadi pengetahuan, tadi kan kita masukin pengetahuan tuh. Ya. Nah, pengetahuan itu ada tipe-tipenya. Yang pertama itu ada declarative knowledge. Know about something. Ya, jadi pengetahuan tahu sesuatu. Jadi di dalamnya itu ada konsep, ada fakta, ada objek. Ya, biasanya diekspresikan atau ditulis dalam declarative sentence atau kalimat deklarasi gitu ya, Indonesianya. Contohnya yang ini. Dia lari, dia bernyanyi. Saya suka memanjat. Fran sedang sedih. Kucingku berwarna hitam, anjingku lucu, dia berusia 8 tahun, langitnya biru. Nah, kalau pengetahuannya seperti itu masuk dalam declarative knowledge. Di contoh notepad tadi yang kalian tulis orat-orat itu bisa dibagi lagi ke dalam tipe-tipe pengetahuan. Ya. Manusia pakai masker, declarative knowledge. Ya. Ini kayak belajar bahasa Inggris ya. He, ya, subjek plus verb, maka ada huruf S. Kok kayak belajar bahasa Inggris. Nah, kalau di AI kalimat seperti ini, pengetahuan seperti ini itu masuk dalam declarative knowledge. Simpelnya adalah know about something. Yang tadi performance, how to do, itu kalimatnya atau pengetahuannya disebut procedural knowledge. Prosedural ini biasanya terkait dengan urutan juga, prosedur, urutan. Ya. Contohnya orang cuci muka, ya, misalnya. Cuci muka. How to do something, prosedural, bisa diterapkan dalam berbagai pekerjaan. Ya, in any task. Jadi orang cuci muka, ya nggak hanya manusia. Nggak hanya manusia. Emang anjing bisa cuci muka? It can be directly applied to ini. Jangan pakai cuci muka ya. Jangan pakai cuci muka. Kalau cuci muka ya hanya manusia aja. Jadi dalam procedural knowledge itu ada aturan, ada strategi gitu ya. Lalu urutan, ya, lalu ada agenda. Kita ambil contoh cuci muka. Apa aturan cuci muka? Kalau yang bukan muka dicuci ya bukan cuci muka, enggak kayak gitu ya. Mata tidak boleh kena air gitu misalnya. Mata tidak boleh kena sampo, kena sabun. Ya, bagi perempuan rambutnya diikat dulu biar tidak basah. Itu procedural knowledge yang ditanamkan di AI.
bikin sistem pendeteksi orang sedang cuci muka atau sedang ngapain. Sehingga sistemnya harus tahu, oh kalau rambutnya diikat kayak gini, itu wajar. Urutan cuci muka itu kayak apa gitu. Kasih tahu. Nah, itu procedural knowledge. Aturannya apa? Kayak gitu. Agenda, hal-hal penting apa saja. Sekarang cuci muka, entarnya pakai sabun, habis itu mungkin pakai apa, pakai krim ini itu, mungkin habis itu ada gosok gigi. Nah, kayak gitu. Urutannya kayak gimana? Itu procedural knowledge. How to do something. Gimana melakukan cuci muka. Mendeteksi lidah panjang. How to do something. Urutannya gimana. Pasti buka kamera IG, harus deteksi full face dulu, karena kalau setengah julurin lidah belum dideteksi, sampai hal-hal seperti itu. Jadi bisa dibilang AI itu juga kompleks banget. Karena kompleks lah dia terlihat cerdas. Jadi procedural knowledge itu tergantung dari tasknya, tergantung dari kerjaannya. Ya, tergantung dari kerjaannya. Kalau kita mau bikin cuci muka, ya procedural knowledge-nya akan spesifik. Itu procedural knowledge. Ini yang tadi, meta knowledge, tipe pengetahuan. Ya. Pengetahuan tentang pengetahuan yang lain. Meta knowledge. Pengetahuan tentang pengetahuan yang lain. Bingung ngartiinnya. Pengetahuan kode RGB itu pengetahuan atau ilmu di citra, matematika segala macam. Orang tahu, ya. Gimana bilangnya ya? Ini komputer. Komputer ini diajarin sama manusia. Otak manusia tahu RGB. Jadi meta knowledge adalah pengetahuan si manusia tentang RGB ini. Ini meta knowledge. Pengetahuan manusia yang mengetahui sesuatu. Jadi merah adalah 255 warna merah dengan nilai RGB 25500 itu pengetahuan si manusia. Bisa dipahami ya? Kita mau ngajarin komputer, komputer ini merah. Mana pengetahuannya? 25500, oke gitu. Versi manusianya gimana? Komputer, ini muka cowok, ini muka cewek. Mana pengetahuannya? Gitulah komputer. Ini pengetahuan muka cowok, ini pengetahuan muka cewek. Itu meta knowledge. Halo komputer, sekarang ini cuaca mendung, ini cuaca panas. Mana pengetahuannya? Komputernya nanya kayak gitu. Oh, cuaca panas itu suhu sekian, kelembaban sekian. Lalu citranya ada matahari terang benderang, nah segala macam. Nah, itu diinputin di komputer, itu meta knowledge. Pengetahuan tentang pengetahuan yang lain. Ya, itu meta knowledge. Terakhir, benar ya? Oke, berikutnya ada kuis lagi. Terakhir adalah structural knowledge. Pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau di AI itu adalah konsep relationship. Ini dia. Ini ya. Hubungan. Konsep hubungan. Kind of, part of, grouping of something. Ya. Jadi mendeskripsikan hubungan antara konsep atau objek. Itu structural knowledge. Adi adalah manusia, Adi bagian dari BEM Sticky, Adi sedang berada di kumpulan manusia. Atau dia sedang berada di sini statusnya sebagai mahasiswa. Itu structural knowledge.
Sehingga kalau kita mau membuat sistem yang mendeteksi mahasiswa, ya kita harus tanamkan itu dulu. Tanamkan hal-hal yang terkait dengan ini. Oke, daripada bingung, kita coba bahas di sini. Di sini kalian ketemu istilah yang namanya agent. Karena agent ini adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menggantikan, karena AI itu tidak jelas apakah dia hardware atau software. Belum tentu program, jadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara AI itu nggak selalu software, ada hardware-nya. Ini belum jelas mau ngapain, maksudnya belum tentu nanti bentuknya apa, wujudnya apa di komputer nggak tahu. Sehingga itulah digunakan sebagai agent. Agent, tempatnya AI ini nanti ditaruh, bisa software, bisa hardware, bisa macam-macam. Nempel di kamera, nempel di mikrofon, ya macam-macam. Nah, jadi kalau akan dirancang agent AI, ini bisa software, bisa hardware, bisa robot, bisa macam-macam. Ya. Yang dapat mengenali bangun datar dan kalau bangunnya segitiga, dia bisa menghitung luas dan kelilingnya. Pertanyaannya adalah tipe pengetahuan apa saja yang terdapat pada agen tersebut. Buka notepad, kita selesaikan bersama. Kamu kayaknya udah habis baterainya nih. Lalu ini ke sini. Sip. AI bangun datar. Knowledge yang pertama adalah deklaratif. About something. Jadi di sini dia ada descriptive knowledge dan seterusnya. Karena kita bicara bangun datar, jadi nggak hanya persegi dengan segitiga, lingkaran, persegi panjang, macam-macam masuk. Ya, contohnya segitu dulu. Jadi deklaratif. Persegi punya 4 sisi, segitiga punya 3 sisi. Persegi panjang sisinya sama, karena kalau panjang satu lebih ya panjang lebar jadinya persegi panjang. Segitiga nggak harus sama panjang sisinya. Hal itu ditanamin di komputer. Entah nanti dia bentuknya hardware, entah dia bentuknya software, entah apa. Terjemahkan ini menjadi bahasa pemrogramannya. Mau bikin di Android kah, mau dia bikin di desktop kah, mau bikin robot deteksi citranya kah, mau bikin kamera kah, apa. Tanamkan di bentuk sintaksnya. Lalu berikutnya kita punya procedural knowledge. How to do something. Jadi urutannya. Di sini kembali ke tujuan. Deteksi bangun datar. Lalu ketika bangun datar itu punya adalah segitiga, dia bisa menghitung luas dan kelilingnya. Bisa dibikin sebelum atau sesudah ini. Kembali ke tujuan. Tujuannya adalah deteksi bangun datar, kemudian jika bangunnya adalah segitiga, dia bisa menghitung luas dan kelilingnya. Ya sudah, paling pertama yang harus dilakukan adalah deteksi bangun datar atau bukan. Mau software, mau hardware, mau Android, mau web atau apa. Berikutnya, kalau sisinya kurang dari 3, tuh, berarti bukan segitiga. 4, bukan segitiga. Segitiga pasti 3. Sama sisi, sama kaki, semuanya 3. Lalu jika sudah 3 sisi, tentukan mana alas, mana tinggi, mana miring. Kenapa perlu miring? Karena perlu keliling. Ingat soalnya, dia bisa harus menghasilkan luas dan keliling. Luasnya oke, alas dan tinggi, setengah AT. Tapi kalau perlu keliling, dia perlu miringnya. Jika miring tidak ada, pakai Pitagoras. Rumus Pitagoras ditulis di mana? Jangan ditulis di prosedural, karena dia ada di meta. Masih ingat rumus Pitagoras? K itu miring ya, sorry. Pitagoras miring sama dengan akar dari A kuadrat tambah T kuadrat gitu ya. Cari apa ya? Cari miring kan? Oh, cari sudut yang mana gitu ya? Ya, anggaplah Pitagoras miring ya. Ini, oh ya, ini saya udah bikin M ya. 2
ditambah ya T kuadrat itu ya. Ya. Kan tergantung bahasanya apa gitu, bahasa pemrograman. Kita kan enggak bicara bahasa pemrograman sih. Ini meta knowledge, pengetahuannya si manusia. Benar kan? Manusia tuh bisa ngitung luas segitiga. Caranya di mana? Setengah kali alas kali tinggi. Siapa yang ngasih? Manusia. Ngitung keliling segitiga. Rumusnya manusia gimana? Alas tambah tinggi tambah sisi miringnya, ditambahin aja ketiganya. Kalau miringnya enggak ada, manusia bisa nyari pakai Pitagoras. Semua masuk meta knowledge. Ada structural knowledge. Struktural dah. Okay. Leads to problem solving. Jadi biasanya ada masalah yang muncul. Ya, lalu pengetahuan dasar untuk itu. Jika segitiga segi. Nih, peminjam bisa ngetik Bu Jero ini. Jika segitiga sama sisi. Jika segitiga sama kaki. Maksudnya kayak gimana gitu. Kemungkinan yang muncul. Naja kan udah dicaplok sama meta knowledge. Problem solving. Jadi various konsep. As kind of. Oh, kalau kayak gini dia adalah bagian dari segitiga sama sisi. A part of gitu misalnya. Bagian dari apa gitu. Atau dia mengelompokkan sesuatu. Oh, ini segitiga yang ini segitiga yang ini. Kalian menentukan ini sistem berbasis AI atau hanya database ya, lalu kalian menganalisis dari sudut ini what to represent. Jadi apa yang akan ada di situ. Berikutnya adalah tipe pengetahuan yang harus ada di sistemnya. Itu ditulis dalam sentence, kalimat-kalimat yang terbagi dalam deklaratif, prosedural, meta, dan struktural. Sehingga nanti berikutnya adalah mana dia? Ini hapus dulu ya. Berikutnya adalah mana kalimatnya? AI, an agent, ya, an agent, software, hardware, kamera, apapun, robot, ya, hanya bisa bertindak dengan akurat, ya. Jadi ketika dia punya pengetahuan atau pengalaman tentang inputnya. Jadi dia akan bisa mendeteksi dengan akurat bangun datar tadi kalau dia punya pengetahuan tentang bangun datar itu. Kalau dia nggak punya pengetahuannya, ya sudah gagal total. Nggak berguna dia. Analoginya seperti ini, kamu ketemu sama bule bahasa yang kamu nggak ketahui, Rusia gitu misalnya. Bulenya ngomong sama kamu, itu input yang kamu nggak ketahui. Kamu nggak akan bisa bertindak dengan benar. Kalau kamu ketemu bule yang bahasanya kamu ketahui, bulenya ngomong bahasa Inggris, itu input yang kamu ketahui. Hi Adi, how are you? Gitu misalnya. Kamu bisa merespon, I'm fine, karena kamu punya knowledge bahasa Inggris. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kamu dicontohin ini segitiga, ini persegi sini, kamu sudah ditanamin, kamu sudah punya knowledge, kamu bisa merespon dengan benar. Tapi kalau kamu tidak punya knowledge-nya, ya ngomongnya apa gitu ya? Rusia gitu ya, atau Filipina gitu ya. Bengong, ngapain gitu ya? Karena tidak punya knowledge ya. Jadi sistem itu juga diadopsi oleh AI, kaitannya antara knowledge dengan intelligence. Jadi kaitannya antara pengetahuan dengan kecerdasan. Jadi dia dibuat tahu dulu, dikasih pengetahuannya, sehingga nanti dia jadi cerdas, seolah-olah cerdas. Atau bisa digambarkan seperti ini. Jadi AI itu terlihat memiliki sistem decision maker. Dia bisa menentukan keputusan. Karena 3 hal ini harus ada. Apapun dia punya, AI itu pasti decision maker. Ya, dari Stiki ke Singaraja, decision maker, tentukan jalan. Mau julur-julur lidah, decision maker, kapan lidahnya dikeluarin. Menentukan umurnya ditentukan umur segini, decision maker, semua. Mendeteksi pakai masker dan tidak pakai masker, apalagi. Ya.
Decision, keputusan. Orang ini pakai masker, orang ini nggak pakai masker. Semua AI adalah decision maker. Dari mana datangnya? Sensing, merasakan luar, ini macam-macam, ya. Punya knowledge. Terakhir adalah dia harus bisa action. Tanpa tiga hal ini, tanpa sensing, tanpa knowledge, dan tanpa action, AI nggak bisa jalan untuk membuat keputusan. But if the knowledge part will not present, then it cannot display intelligent behavior. Jadi tanpa pengetahuan, dia nggak bisa menunjukkan sisi kecerdasannya. Knowledge, kalau tanpa ini hanya seperti saklar. Orang bukan orang, orang bukan orang. Dia nggak tahu ini cowok cewek atau ini orang siapa, ini orang pakai masker 50% pakai masker berapa, ya, merah bukan merah, merah bukan merah. Nggak bisa dia bilang ini 30% merah, ini warna orange. Nggak bisa, karena knowledge tadi kayak gitu. Jadi AI sebenarnya adalah decision maker dengan adanya tiga hal yang ini. Kayak gitu dulu. Kita sampai jam berapa?